Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Media Patron Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Ibu Ismindari Eslos MSI. Beliau adalah selaku wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, ada pertimbangan kami dari awak media untuk evaluasi kinerja sendiri di masa pandemi saat ini Bu. Yang mana izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait sistem KBM yang dilakukan di masa pandemi saat ini Bu. Nah, yang pertama Bu, untuk pembelajaran PJJ yang diterapkan di masa pandemi ini, apakah ada kendala-kendala signifikan Bu lewat proses pembelajaran tersebut dapat ditanggulangi sehingga sisi pembelajaran di SMA Negeri 10 Kota Tangerang ini dapat berjalan lancar dan efektif. Jawab ini yang buat Kak, silakan. Terima kasih Media Patron Indonesia yang sudah berkunjung di SMA Negeri 10. Selamat datang. Terima kasih atas kerjasamanya dalam hal ini adalah melakukan pemantauan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 10 dan di Kota Tangerang dan Provinsi Banten. Nah, untuk saat ini memang masih PJJ lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita guru-guru dan juga siswa-siswi anak-anak SMA Negeri 10 tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran KBM di SMA Negeri 10 ini. Kendala pasti ada, tapi alhamdulillah bisa kami tangani, bisa kami tindaklanjuti sehingga bisa berjalan secara kondusif untuk KBM-nya. Contoh misalnya pada saat KBM PJJ dengan PTM luar biasa untuk pembentukan karakter dari bangun pagi kemudian sampai kegiatan KBM-nya, tapi kami selalu memberikan protek. Yang pertama adalah siswa harus melakukan observasi sehingga kami mengetahui kedua putri kami itu posisinya ada di mana. Kemudian ada waktu absensi, dan yang selanjutnya ketika absensi itu belum bisa masuk anaknya sebelum kita login ke aplikasi karena kita menggunakan media aplikasi, maka kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas DP yang nanti akan dilanjutkan dan diteruskan kepada orang tua siswa masing-masing di rumah. Nah, insya Allah dalam kondisi seperti ini bisa kita siasati dan bisa kita tanggulangi, kecuali yang berhubungan dengan sistem. Misalnya punya pulsa tetapi mungkin nggak jaringannya kurang bagus, karena terkadang meskipun kita di dalam kota karena wilayah masing-masing itu terkadang ada kendala saja dari segi sinyal. Nah, itu bisa ditindaklanjuti dengan siswa tetap melakukan kegiatan pembelajaran, mereka tetap melakukan pembelajaran secara online, hanya saja pastinya tetap kita tekankan bahwa pembelajaran hari itu harus ada buktinya dengan mencatat di buku yang nanti bisa diberikan kepada guru yang bersangkutan ketika ada kendala tersebut. Tetapi sebelum melakukan itu, masing-masing siswa itu ada konfirmasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas yang nanti akan disampaikan kepada guru mata pelajaran masing-masing atau siswa tersebut yang akan konfirmasi tersendiri kepada guru yang bersangkutan. Misalnya ada kendala sinyal, misalnya ada lagi sakit, misalnya memang ada lagi keperluan, atau mungkin mohon maaf kalau misalnya ada kabar duka dan sebagainya yang Anda akhirnya harus izin dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini terpantau anak-anak pada saat mengikuti KBM meskipun PJJ dan KBM itu ada di rumah. Nah, ini terus terang aja pasti akan peran serta dari sekolah dan kemudian dari orang tua dan keluarga yang tentunya kita selalu menjalin komunikasi dengan baik. Seperti itu tentang proses pembelajaran saat ini di masa pandemi. Meskipun masa pandemi kita tetap harus semangat. Kemudian Bu, kejadian terhadap dewan guru dalam peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas yang diberikan kepada siswa. Kiat-kiat yang kita terapkan di SMA 10 untuk meningkatkan kualitas dalam hal ini mungkin meningkatkan media pembelajaran
atau mungkin meningkatkan bagaimana cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa secara kontinu. Karena terus terang aja saat ini juga kan wali kelas juga agak susah ya untuk mengontrol karena proses interaksinya yang tidak secara langsung. Jadi kalau dari segi peningkatan kualitas dari tenaga sumber daya manusianya itu yang jelas dari awal kita pasti punya agenda. Bagaimana ada semacam workshop atau seminar bagaimana menyiasati dan mencari strategi meskipun di masa pandemi KBM tetap berjalan, bapak ibunya juga terkenal dengan siswa-siswinya, kemudian kita memberikan kelonggaran mengenai aplikasi apa yang bisa diterapkan. Tentu saja hal ini tidak memberatkan siswa seperti itu. Kemudian kalau dari segi siswa kita tetap melakukan mungkin kalau di bimbingan konseling itu ada konseling kelompok, ada konseling individu. Nah itu bisa kami lakukan. Kebetulan saya kesiswaan sehingga ketika ada anak yang low respon atau mungkin berapa kali tidak masuk dalam KBM online, kita berusaha untuk menghubungi meskipun hanya secara via telepon. Jadi kami telusuri kenapa, apa karena kuota, apa karena memang culture pola hidup yang berubah sehingga di malam dan sebagainya. Dan tentunya kami juga mempunyai niat bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tuanya secara baik. Dan insya Allah bisa untuk dilaksanakan karena orang tua selalu respon ketika anaknya itu sudah dikomunikasikan apa pelanggan dan sebagainya. Seperti itu. Jumlah siswa yang ada di SMA 10 ini sebanyak berapa siswa? Sekitar 890. 890 siswa. Dengan berapa rombongan belajar? Rombongan belajarnya ada 25 rombongan belajar. Berarti dengan total keseluruhan jumlah siswa di SMA 10 sebanyak 891 yang terdapat dengan 25 rombongan belajar. Sistem pembelajaran bisa dengan saat ini atau sudah nanti ya. Kemudian sedikit yang bisa dijelaskan kita lihat banyak prestasi itu yang diraih itu apa itu yang pernah diraih sekolah? Kalau di prestasi di sekolah sebenarnya sih saya yakin sama dengan sekolah-sekolah lain karena eventnya itu satu yang pertama adalah event internal. Ya event internal itu bisa dalam kota. Kebetulan kan dulu sebelum pandemi kami masing-masing sekolah itu punya ciri khas dalam event untuk menjalin komunikasi dan interaksi secara baik melalui ajang kreasi bakat minat baik seni maupun olahraga. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah anak itu juga pernah ya masuk ke DBA sampai ke Amerika. Alhamdulillah sekarang kuliah di dia ini pemain terbaik waktu itu dari DBA. Jadi dia basket perempuan namanya perempuan. Terus setelah DBA itu kan ada pemain yang berkompeten lah yang ada tuh penilaiannya lah aku bilang dari kami yang mengajukan. Kemudian beberapa Amerika seperti itu. Terus apa namanya ini dari seni olahraga ya seni dan olahraga yang dengan adanya ekstrakurikuler bisa meningkatkan apa ya kompetensi dan kreativitas serta kompetitif dari anak-anak tersebut. Baik itu seninya ada saman, kemudian ada padus, paduan suara, kemudian ada lagi solo vokal, kemudian untuk olahraganya mulai dari basket, futsal, voli dan seterusnya. Untuk di tahun ajaran 2022-2023 ini Yang akan datang. Sampai saat ini dan akan datang, apakah sudah ada penerapan untuk program student untuk program belajar atau apa itu yang dimiliki oleh SMA Negeri 10 ini? Sebenarnya kami kalau program pertukaran pelajar itu sudah dari dulu ada ya. Jadi dulu pernah ada itu pertukaran pelajar kalau tidak salah di Sulawesi atau mana yang pertukaran pelajarnya antara apa ya? Maksudnya Indonesia nasional gitu. Nah yang internasionalnya ya tadi ada tadi. Ya meskipun di sana mungkin hanya sekedar bukan apa ya, bukan yang lama seperti apa gitu, tapi paling tidak kan bisa meningkatkan
sampaikan ke masyarakat dengan keberadaan SMA Negeri 10 ini kita tetapkan bagaimana yang bisa sampaikan ini dapat memberikan masukan pencerahan atau wawasan keberadaan SMA Negeri 10 ini Bu. Juga apa yang menjadi harapan ke depan? Untuk pesan dan kesannya ya, mungkin pesan dulu ya. Bagi warga masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kota Tangerang, yang paling pertama adalah di daerah Cipondok, ini SMA 10, menurut saya adalah luar biasa. Pesan saya adalah keberhasilan pendidikan itu bukan hanya terletak di sekolah, di mana kami sebagai orang tua hanya di sekolah sekian jam, tapi perlu adanya kerjasama dengan orang tua yang sangat kondusif, kemudian didukung, dimotivasi secara bareng-bareng. Karena bagaimanapun di sekolah inilah anak-anak kita bisa mengembangkan diri, kreativitas, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita punya program unggulan, salah satunya adalah karya tulis untuk di kelas 12 yang sangat luar biasa, dan anak kita alumni dengan karya tulis itu bisa membawa prestasi dan mereka bisa melakukan pertukaran di Belanda. Saat ini kebetulan anak tersebut adalah kuliah di Jogja. Program yang menjadi unggulan kami adalah supaya bisa meningkatkan literasi dalam membaca dan menulis, maka kami mempunyai program dalam bentuk penulisan karya ilmiah di penghujung anak-anak di kelas 12. Itu mulai dari pengajuan proposal, melakukan penelitian, melakukan sidang, mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya, sampai finishing dalam hal ini adalah menyelesaikan hardcover dalam bentuk buku. Nah, semuanya itu memang dibuat literasi referensi di sekolah. Selain itu juga memang anak-anak sangat karena bisa menciptakan karya begitu bangganya, sehingga ketika ya meskipun masih sangat sederhana ya, karena masih di SMA dan tahap pemula, tapi insya Allah semua itu bisa menjadi bekal pembelajaran ilmu guru yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita semua. Harapan dari kami pihak pendidik atau guru dalam hal ini adalah SMA Negeri 10, marilah kita sama-sama untuk menciptakan insan-insan yang bertanggung jawab, mandiri, berakhlak, kemudian bisa untuk menjaga diri dan dimanapun berada bisa bermanfaat bagi sesama, dan kemudian yang jelas paling pertama adalah menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan di penutup wawancara kita Bu, apa yang Bu Owaka bisa sampaikan dalam bentuk rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, mungkin kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan stakeholder lain. Dalam hal ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ibu Halim, kemudian beserta jajarannya, beserta wakilnya dan jajarannya, kemudian kepada Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Tabrani, Pak Ardi Tabrani, terima kasih atas semangat, motivasi, dan terwujudnya bangunan SMA 10 awalnya seperti itu. Kemudian terima kasih juga sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk perkembangan SMA 10, baik dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi sosiokulturalnya, kemudian dari segi segala macam bantuan serta doanya. Dan terima kasih juga terutama kepada pihak sekolah, dalam hal ini adalah pimpinan kami, Ibu Rawati, yang selalu memberikan motivasi dan tidak kalah penting juga kepada pemimpin-pemimpin terdahulu, karena memang kami sudah beberapa regenerasi ya kepemimpinan. SMA 10 ini berdiri, SMA 10 ini kokoh, SMA 10 ini berhasil. Saya yakin semua itu bersinergi dengan baik antar berbagai lini dan berbagai pendahulu-pendahulu atau pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan yang luar biasa, terutama di bidang pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Semoga pendidikan di Kota Tangerang khususnya di Provinsi Banten pada umumnya bisa berkembang baik, kemudian bisa maju dan bisa berkualitas seperti yang kita harapkan, sehingga menciptakan insan-insan yang luar biasa. Terima kasih. Amin. Demikian wawancara saya
bersama Ibu Ismin dari Esprof MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bina Kesiswaan, yang mana beliau sangat berharap untuk dukungan antusias masyarakat untuk mendukung kemajuan pendidikan khususnya di SMA 10 demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi, berkompeten, terutama bangsa hari ini ya. Saya Andi dari Media Partner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu, sukses selalu.